Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini, ya di sini videonya cukup menegangkan dan cukup membuat kita terhibur karena video dari Tulis Pinjol ini ya temanya adalah ya DC dari pinjaman online ilegal ya memberikan memberikan material bangunan kepada nasabah. Wow. Jadi nasabah ini gagal bayar, terus DC-nya dari pinjaman online ilegal ini memberikan material bangunan, bro. Niatnya dia itu mau ngerjain nasabah, tapi akhirnya dia yang kena mental, bro. Bagaimana cerita dan kisahnya dari nasabah ataupun dari anggota grup Telegram gua, dia sudah berhasil ya membuat DC-nya ini kena mental, bro. Oke, sebelum memasuki video berikutnya, bagi teman-teman yang sini baru gabung, baru melihat, baru mencari info terus ketemu video gua, silahkan kalian gabung saja, bro. Gabung saja dan bantu supportnya channel ini agar cepat berkembang ya, bro. Dengan cara apa sih? Dengan cara kalian klik tombol subscribe-nya, dengan kalian klik tombol like-nya, dan apabila kalian memiliki seputar pertanyaan dari pinjaman online, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar, bro. Ketikkan di kolom komentar, pasti akan gua jawab ya. Nah, di sini kita akan masuki videonya ya, bro. Di sini kita akan melihat sebuah screenshot ya, yang dimana screenshot ini dikirim kepada anggota grup Telegram gua dan dia melaporkan seperti ini. Nah, di situ kalian bisa melihat sendiri ya, bro. Kalian bisa melihat isi screenshotannya. Saya admin aplikasi pinjaman keberuntungan berhubung dengan akun yang sebelumnya telah terblokir, maka saya berikan waktu tambahan sehingga bayar lunas atau perpanjang tagihan Anda. Dengan mengambil kode VA virtual akun terlebih dahulu lalu membayar bisa lewat aplikasi ATM, banking atau link kami tunggu minimal jam 11.00. Maksimal jam 12. Ini orang bingung nih. DC-nya membuat kata-kata ini membuat kita bingung sendiri. Ini sebenarnya minta di jam 11 atau jam 12. Ya. Dan di kalimat atas juga membuat kita bingung juga. Nah, oke, kita lanjut lagi ya, bro, membacanya ya. Berikut tahapan penyebaran data pribadi nasabah. Nah, di sini di kata-kata terakhir DC-nya sudah mulai mengancam nasabah dengan kata-kata akan disebar datanya. Nah, poin yang pertama di situ ya. 1. Disebar ke seluruh kontak. 2. Tempat kerja. 3. RT tempat nasabah tinggal. 4. Grup-grup dagang Facebook dan Instagram tempat tinggal nasabah berdasarkan alamat KTP. 5. Terakhir, pemesanan bahan material bangunan ke alamat KTP nasabah dengan biaya sebesar 3 kali lipat dari utang-utang nasabah dengan pembayaran COD oleh nasabah dan keluarga. Itu isi pesan dari DC pinjaman online ilegal yang dikirim ya melalui DC-nya, lalu nasabah ini membuat nasabah ini ketawa ketiwi. Nah, tentu bagi teman-teman ketika kalian melihat sebuah pesan seperti ini, kalau kalian nggak ngerti, tentu pasti akan takut banget, tidak akan bisa tidur, pasti akan khawatir banget, bro. Ya, karena di poin pertama dia akan melakukan sebar data di seluruh kontak. Yang kedua tempat kerja. Yang ketiga ini adalah RT tempat nasabah tinggal. 3 poin ini yang membuat nasabah selalu takut, selalu khawatir. Di 3 poin ini ya, bro, kebanyakan mayoritas seperti itu orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti ketika dia diperlakukan ya yang tidak bagus oleh DC pinjaman online ilegal. Di sini gue akan berikan arahan ataupun gue berikan penjelasannya terlebih dahulu. Nah, di sini di situ kalian bisa melihat bahwa orang ini, nasabah ini ataupun anggota grup Telegram gue ini, dia ini gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, aplikasi pinjaman keberuntungan. Itu 1. Nah, di poin berikut bawahnya ya, dia bilang katanya mau disebar ke seluruh kontak. Di sini gue berikan penjelasan terlebih dahulu. Untuk masalah sebar data di seluruh kontak dan di mana kata-kata ini banget yang selalu dikeluarkan oleh DC pinjaman online ilegal. Ini banyak banget, bro, kata-kata ini sering keluar dari mulut DC-nya. Nah,
Untuk masalah sebar data di seluruh kontak, ya, ini adalah bohong. Kenapa gue bisa katakan bohong? Nanti gue akan menjelaskan tentang masalah sebar data di seluruh kontak. Di sini gue akan berikan pemahaman terlebih dahulu tentang sebar data. Dan dimana ini adalah pengalaman pribadi gue dari analisa gue sendiri selama bertahun-tahun, mungkin 2 tahun belakangan ini. Dan ternyata DC dari pinjaman online ilegal, dia tidak akan sebar data kalian di seluruh kontak Anda. Kenapa seperti itu? Dan itu terjadi setelah dulu ada penggerebekan kantor DC, kantor pinjaman online ilegal besar-besaran. Setelah itu terjadi, ya, pinjaman online ilegal mulai ada lagi. Tetapi untuk sebar datanya, dia hanya beberapa persen dari isi kontak kalian. Contoh seperti ini. Misalkan kalian memiliki isi kontak telepon itu ada 200 nomor ataupun ada 300 nomor ataupun ada 500 nomor ataupun ada 100 nomor, mereka tidak semua isi kontak kalian tuh disebar datanya. Dia hanya paling 5%, 10% ataupun 20%. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau kalian memiliki 100 nomor, maka dia akan nyebar 5 nomor secara random, ya, secara acak. Dia 5 nomor, dikirim tuh sebar data. Besok lagi dikirim 5 nomor lagi dikirim. Seperti itu. Jadi jumlahnya 10, ya. Bahkan bisa jadi dicicil. Dicicil artinya gimana? Hari ini disebar cuma 1 orang, besoknya disebar lagi cuma 1 orang. Jadi secara beruntun, 1. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sekaligus 10 dia sebar, besok nggak nyebar lagi. Ya, jadi itu untuk sebar datanya. Lalu bagaimana isi nomor-nomor yang dia sering sebar data? Misalkan seperti ini. Misalkan kalian ada nomor-nomor penting, yang dimana nomor penting ini sering banget komunikasi kepada kalian. Nomornya, nomor teleponnya, bukan nomor WA, tapi nomor telepon yang kalian save. Ketika nomor kalian yang sudah save, ada sering banget komunikasi dengan nomor tersebut, maka nomor itu akan dijadikan prioritas untuk sebar data. Nah, seperti itu. Baik itu dari telepon, baik itu dari SMS, mereka bisa melihat dari sana. Ya. Terus lanjut lagi yang kedua. Dia bilang katanya tempat kerja, artinya dia akan mau sebar data ke tempat kerja, artinya nomor-nomor tempat kerja. Untuk masalah tempat kerja, kalian nggak usah takut dan nggak usah khawatir, bro. Semua itu ada solusinya. Bagaimana ketika DC-nya menyebarkan, ya, data kalian di tempat kerja kalian, itu bagaimana cara ngatasinnya? Gampang, bro. Cap dia sebagai penipu. Untuk kata-katanya di sini gua akan berikan sampelnya saja. Tetapi selebihnya kalian bisa olah lanjut lagi, ya, bro. Di sini kalian ngecap dia sebagai penipu itu bagaimana sih, Min? Nah, ketika kalian tiba-tiba data kalian disebar di tempat kerja oleh DC pinjaman online ilegal, kalian bisa himbau saja kepada teman tersebut. Bilang, itu adalah modus penipuan dan dia memakai data saya dan dia memanfaatkan data saya untuk penagihan dari pinjaman online agar saya tuh mau bayar, karena dalam kondisi seperti ini saya malu, ya, seperti itu. Dan kalian bisa mengolah kata-katanya yang lebih enak ataupun yang lebih ngena kepada orang tersebut. Pada intinya kita mengarahkannya itu, ya, agar orang yang kena sebar data ini itu dia menilai ini adalah modus penipuan, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah RT tempat nasabah tinggal. Untuk RT tempat nasabah tinggal, ini tidak akan terjadi, bro. DC itu tidak akan melakukan seperti itu pada poin ketiga, ya. DC dari pinjaman online ilegal, dia tidak akan berani menunjukkan mukanya di publik ataupun datang ke rumah Anda. Mereka tidak akan berani begitu saja menongolkan wajah mereka sebagai DC dari pinjaman online ilegal. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah buruan polisi. Artinya buruan polisi adalah bahwa, ya, pemerintah juga sudah memiliki undang-undang pinjaman online ilegal ini harus benar-benar diberantas, bro.
Apabila ada pinjaman online ilegal yang masih buka, yang masih operasional, maka pinjaman perusahaan dari pinjaman online ilegal ini bakalan diberantas habis. Bahkan karyawan dari pinjaman online ilegal, apabila dia ketahuan beroperasi, maka dia akan ditangkap sama polisi, bro. Jadi bagi teman-teman, nggak usah takut tentang DC lapangan dari pinjaman online ilegal. Kalian nggak usah nanya lagi, itu DC lapangannya ada atau enggak? Ada atau enggak? Ilegal, tidak ada DC lapangannya. Karena kalau dia menunjukkan mukanya di depan publik ataupun menunjukkan mukanya di depan nasabah, sama saja dia mencari penyakit ya, bro. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah di sini ya. Yang keempat dibilang katanya grup-grup dagang Facebook, Instagram tempat tinggal nasabah berdasarkan alamat KTP. Untuk kalian yang memiliki media sosial, ketika kalian mau jatuh tempo ataupun mau niat gal baik, ini wajib banget kalian harus memprivasikan akun media sosial kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian ganti username ataupun dan juga ganti email kalian pada akun media sosial kalian. Dan yang terakhirnya adalah kalian juga harus ganti password yang benar-benar kuat. Dan password itu adalah dikombinasi, dan jangan gunakan password yang identik dengan diri Anda. Ya, itu yang poin yang keempat. Dan selanjutnya adalah ketika kalian nggak mau repot dengan masalah-masalah kayak gitu, kalian cukup saja melakukan menonaktifkan akun media sosial kalian secara sementara. Kalaupun itu media sosial kalian penting, jadi cukup kalian menonaktifkan sementara. Berapa lama untuk menonaktifkan akun media sosial kalian? Di sini kalian nggak usah takut untuk menonaktifkannya. Ya mungkin masa-masa untuk menonaktifkannya itu ya paling cuman 1 bulan saja, bro. 1 bulan kalian nonaktif, tapi kalau kalian mau pulihkan lagi, ya udah lewat dari sebulan kalian bisa menaktifkan kembali. Tetapi untuk username, kalian wajib banget untuk menggantinya. Tetapi untuk username, jangan menggunakan nama panggilan Anda, nama asli Anda, itu jangan, bro. Mendingan pakai nama samaran saja. Itu dari poin keempat tentang media sosial. Yang terakhir adalah di sini dia bilang pemesanan bahan material. Nah, ini yang lebih lucu. Yang tadi gue bahas juga. Dia bilang katanya pemesanan bahan material bangunan ke alamat KTP. Kalau dia melakukan seperti ini, ya kalau gue bilang ini hanya sebuah gertakan saja. Cuman gertak-gertakan saja. Cuman bohong-bohongan saja. Ya, kalau dia berkata seperti ini hanya bohongan saja. Ya, ingat, jadi kalian jangan terpaku dengan poin kelima. Tetapi apabila ini benar terjadi, kalian ya di sini cukup bilang sama si pemilik barangnya bahwasanya kita memang nggak pesan barangnya, silakan kalian balikin lagi barangnya. Seperti itu, bro. Ya, memang DC dari pinjaman online ilegal nagih utangnya tuh ya seperti ini. Ya, seperti ini ya, bro. Bahkan kalau ini nggak terlalu parah, nggak terlalu ekstrim. Ya, nggak terlalu parah dan nggak terlalu ekstrim. Bahkan ada temen gua yang gagal bayar sebuah aplikasi pinjaman online ilegal, itu diperlakukan yang lebih parah banget, bro. Tetapi alhamdulillah gua handle itu semua, ya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih minjem ataupun masih proses berjalan pinjamannya di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal, kalian wajib banget untuk berhenti. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian masih minjem, masih proses minjem di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal, itu wajib banget, bro, kalian galbay dan jangan pernah dibayar, bro. Pinjaman online ilegal itu nggak usah dibayar. Biarkan dia ngoceh-ngoceh apapun, ya, ngoceh sesuka dia tuh biarkan saja. Memang DC dari pinjaman online ilegal memang seperti itu cara nagihnya. Nah, untuk masalah sebar data, ancaman, dan bla 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 yang lainnya, itu adalah sebuah resiko. Sebuah resiko kenapa kalian masih minjem di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal. Karena itu banyak banget resikonya. Resikonya cuma satu, disebar data. Itu dong, bro, sebar data. Ingat ya, bro. Jadi kalau kalian masih nggak terima, kalau kalian disebar datanya, waduh, gue cuma gode-gode kepala doang. Ya wajib banget kalian harus terima, bro.
Ya, mau nggak mau kita harus terima. Untuk kalian yang belum disebar datanya sama si pinjol ilegal ini, ya kalian cukup ucapkan alhamdulillah saja bro, karena kalian bersyukur banget sudah galbay di aplikasi pinjaman online ilegal tapi datanya nggak disebar. Alhamdulillah ya seperti itu ya bro. Tapi bagi teman-teman yang sudah disebar datanya, ya gue harap di sini tetap semangat dan jangan pernah memikirkan tentang pinjaman online ilegal lagi, dan jangan mau dibudakin ataupun ya dijajah oleh pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal wajib banget digalbay bro, wajib banget digalbay, dan jangan pernah membayar 1% pun di aplikasi pinjaman online ilegal. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan pada ya video dari channel YouTube Tools Pinjol. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.